Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Faisal Hidayatullah. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 210511124. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus interaksi manusia dan komputer, yaitu aplikasi Blibli. Daftar isinya adalah pengertian interaksi manusia dan komputer, studi kasus, langkah-langkah interaksi, tantangan interaksi, yang terakhir kesimpulan. Pengertian IMK, interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI, adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sistem teknologi, serta bagaimana komputer dirancang agar dapat berinteraksi dengan manusia secara efektif dan efisien. Fokus dari HCI adalah untuk menciptakan sistem yang mudah digunakan, intuitif, dan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Jadi secara singkatnya adalah bagaimana lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan interaksi manusia dengan komputer. Kemudian studi kasusnya, jadi kita membuat user persona. Di sini Rina adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang merupakan pengguna aktif aplikasi e-commerce. Menggunakan platform ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membeli perangkat elektronik. Dia mengutamakan kemudahan penggunaan, fitur yang lengkap, dan fleksibilitas dalam metode pembayaran. Pada kesempatan ini, Rina ingin membeli sebuah laptop untuk mendukung kegiatan perkuliahannya. Ia memilih Blibli karena mendengar bahwa aplikasi ini menawarkan harga yang bersaing, sering memberikan promosi menarik, dan menyediakan beragam pilihan produk. Nah, langkah-langkah interaksinya, daftar akun, pencarian produk, detail produk, proses pembayaran, kemudian yang terakhir notifikasi dan pelacakan pesanan. Jadi ini adalah langkah-langkah interaksi untuk membeli produk yang tersedia di Blibli. Untuk user baru ya, di sini daftar akun, pencarian produk, kemudian pilih produknya, detail produk, terus nanti dia dimasukkan ke proses pembayaran ketika sudah memilih produk, kemudian nanti ada notifikasi dan pelacakan pesanan. Nah, di sini tantangan interaksinya yang pertama, kurangnya konfirmasi penghapusan di keranjang belanja. Jadi di Blibli itu ada satu kekurangan yang menurut saya sangat penting sekali. Jadi untuk menghindari misklik atau salah pencet, jadi di halaman keranjang itu dia ada fitur fitur hapus yang kelihatan ada tombolnya berbentuk icon. Kemudian ketika dipencet dia akan menghapus, nanti ada penjelasannya ya. Jadi dipencet dia tidak ada konfirmasi apakah ingin menghapus atau tidak gitu, seperti validasi atau konfirmasi. Nah, itu menurut saya salah satu tantangannya. Yang kedua, waktu muat halaman yang tidak konsisten. Ya mungkin dari segi jaringan pengguna ataupun server dari si Blibli-nya mungkin ada trouble. Kemudian navigasi dalam kategori produk yang banyak. Terus yang keempat, keterbatasan informasi produk. Nah, di sini kurangnya konfirmasi penghapusan di keranjang belanja. Nah, ketika kita mencet ini, tanda hapus ini, ada ikon tong sampah, dia langsung hilang, langsung terhapus. Padahal misalkan kita sudah mencari produk, kita ingin membeli produk di toko ini. Nah,
dengan di produk yang ini. Itu misalkan kita udah cari bermenit-menit, bahkan berpuluh-puluh menit untuk mencari barangkali ada yang lebih murah dan lebih bagus. Ternyata pas kita mau ini kita salah pencet, hapus kan itu sesuatu yang dapat membatalkan keuntungan gitu, merugikan lah. Nah, tidak ada konfirmasi sebelum produk dihapus berpotensi menyebabkan kesalahan dan frustasi pengguna, melanggar prinsip error prevention. Jadi preventif error gitu, preventif atau enggak pencegahan error gitulah. Kemudian waktu muat yang tidak konsisten. Di sini halaman kadang lambat dimuat, terutama saat jam sibuk atau promo besar, mengganggu pengalaman pengguna dan meningkatkan risiko kehilangan pelanggan. Ini juga yang jadi PR pihak e-commerce ketika jam sibuk atau ketika orang banyak ini, misalkan ada promo-promo gitu, memang kadang apa namanya, loadingnya lama gitu. Itu bisa membuat pelanggan yang tadi mau beli jadi tidak jadi beli karena muat halamannya atau loadingnya itu lama. Kemudian navigasi dalam kategori produk yang banyak. Di sini ada navigasi produk yang beragam, kadang tidak efisien meskipun tuh sudah ada fitur pencarian dan filter, membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih lama. Nah, ini juga nih. Kurangnya filter gitu. Dan menurut saya sih kalau untuk halaman depan yang di bagian icon itu harusnya bukan sekedar ada promo-promo apa aja, tapi bisa dipakai personalisasi tampilan menu fitur gitu. Misalnya kayak ini kan ada tagihan dan isi ulang, langkah membumi dan lain-lain itu mungkin disesuaikan yang kemungkinan besar sesuai dengan personalisasinya atau data dari si penggunanya itu. Jadi nanti otomatis yang kemungkinan dia besar untuk ini baru muncul. Mungkin hanya satu aja misalkan ini anggaplah orang itu nggak nyari diskon gitu. Ini mah apa perumpamaan. Nah, baru bisa ditaruh di sini gitu. Jadi nanti hanya ada satu kayak semacam iklan lah gitulah bahasanya. Jadi iklan tapi iklannya tidak muncul jadi dia mungkin kepikiran ini tapi enggak. Nah, biasanya taruh satu aja gitu, nggak usah ini. Ini langkah membumi kita pun nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Tagihan dan isi ulang nih oke lah ngerti gitu. Nah, terus semua promo juga kenapa taruhnya di sini gitu. Digabung dengan fitur-fitur gitulah. Jadi kurang rapih menurut saya sih. Kemudian yang kedua, keterbatasan informasi produk. Nah, sebenarnya kalau beli-beli itu dibanding aplikasi tetangga atau kompetitor dia, udah lumayan lengkap karena dia ada semacam data list-list begini ya. Jadi nanti ada lebih detail sebenarnya. Jadi ada opsi itu. Cuman kalau apa namanya, dia tidak wajib untuk diisi gitu. Padahal menurut saya ya oke lah orang mau ngisi lengkap atau enggak, cuman ada minimalnya gitu. Karena kan katanya beli-beli itu apa ada tagline-nya 100% ori gitu kan. Atau enggak ada tagline-tagline tentang original. Nah, itu tuh harus benar-benar diimplementasiin gitu dengan cara itu. Minimal misalkan apanya, minimal misalkan 3 ini atau yang hal-hal yang penting seperti kode produk dan lain-lain dicantumkan gitu, minimal gitu. Itu sih. Nah, beberapa produk kurang deskripsi yang lengkap, terutama informasi teknis penting membuat pengguna ragu untuk melakukan pembelian. Nah, itu. Nah, konklusinya adalah pengalaman pengguna Rina di Blibli secara keseluruhan positif dengan proses pendaftaran, pencarian produk, dan pembayaran yang mudah. Blibli berhasil menyediakan fitur pencarian dan filter yang intuitif serta metode pembayaran yang fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Namun beberapa tantangan dalam interaksi seperti kurangnya informasi penghapusan, waktu muat yang tidak konsisten, navigasi yang rumit, dan keterbatasan informasi produk dapat diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan peningkatan pada aspek usability dan error prevention.
aplikasi dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih optimal dan efisien bagi pengguna. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.